Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayudi Ardila, NIM 2018 105 103 110 45 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal ekonomi internasional. Tentang jurnal, yang pertama adalah judul. Judul jurnal ini adalah Perdagangan Internasional, Investasi Asing, dan Efisiensi Perekonomian Negara-negara ASEAN. Kemudian ditulis oleh Rifai Alvin, Heri Yulistiono, dan Nur Alfilail Oktarani. Nah, jurnal ini dipublikasikan oleh Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Selanjutnya, volume dari jurnal ini adalah 10 dan juga nomor 2, serta halaman terdiri dari 261 sampai 296 halaman, dan tahun terbit jurnal ini adalah 2018. Tentang jurnal ini terdiri dari yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga teori yang digunakan, yang keempat metode, yang kelima hasil atau temuan penelitian, dan yang keenam adalah kesimpulan dan saran. Latar belakang: menghadapi globalisasi di dunia, setiap negara berusaha membuka perekonomian mereka melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional telah memainkan peranan yang sangat penting hampir di sepanjang sejarah pembangunan di suatu negara. Sejalan dengan perkembangan ekonomi internasional yang semakin pesat, hubungan ekonomi antar negara semakin saling terkait atau terjadi ketergantungan antar negara. Hal ini mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara. Nah, alasan negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain itu untuk memperoleh keuntungan dari pertukaran barang dan jasa yang dihasilkan dari spesialisasi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif pada masing-masing negara, di mana spesialisasi ini meningkatkan standar kehidupan. Sedangkan investasi asing dianggap sebagai elemen utama perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi pada negara tempat investasi yang dituju atau biasa disebut dengan country host. Nah, selain sebagai modal masuk, investasi asing mempunyai efek spillover, yakni dampak positif atau negatif dari suatu kegiatan berupa transfer teknologi asing, kemampuan manajerial, dan perbaikan daya saing secara internasional bagi perusahaan domestik. Nah, investasi asing sangat diperlukan bagi industri dalam negeri di negara tuan rumah yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan perekonomiannya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak variabel internasional, ini perdagangan internasional dan investasi asing sendiri terhadap efisiensi perekonomian negara tuan rumah atau negara ASEAN. Nah, teori yang digunakan adalah berkaitan tentang perdagangan internasional dan investasi asing mempengaruhi efisiensi perekonomian suatu negara melalui eksternalitasnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan investasi asing merupakan faktor yang penting bagi kondisi perekonomian suatu negara. Di mana teori-teorinya ini terdiri dari efisiensi ekonomi, eksternalitas, teori dependen, dan dampak FDI di negara tujuan, perdagangan internasional, dampak FDI pada negara tujuan, teori industri mengenai FDI dan efek spillover, kemudian FDI dan efek penyebarannya dalam teori pertumbuhan. Metode penelitian. Jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menghitung efisiensi perekonomian negara-negara yang menjadi sampel dalam penelitian ini, serta melihat dampak perdagangan internasional dan investasi asing dalam mempengaruhi efisiensi negara-negara tersebut, di mana variabel-variabel penelitian ini dibedakan dalam dua kelompok, yakni variabel dalam model efisiensi dan juga variabel dalam model determinal efficiency. Selanjutnya, teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber.
kemudian melakukan pembentukan atau penghitungan variabel yang dibutuhkan dalam estimasi model ekonometrik dari berbagai data yang diperlukan. Kemudian yang kedua, mengambil nilai efisiensi dari hasil estimasi model efisiensi Stochastic Variance Analysis model SVA ini. Kemudian yang ketiga, melakukan estimasi dengan menggunakan model persamaan determinan efisiensi. Dan yang keempat, setelah menemukan model yang paling baik untuk mengestimasi model determinan efisiensi perekonomian, maka dilakukan estimasi akhir atas model tersebut, yakni model tahap kedua. Model yang kedua dalam penelitian ini model determinan efisiensi perekonomian. Data yang digunakan berupa Pollet time, series, dan cross sections menggunakan periode waktu tahun 1995 sampai tahun 2005 dengan menggunakan sampel 5 negara ASEAN. Sebagian besar data-data yang digunakan tersebut yang berasal dari IMF dan juga data dari HDI diperoleh dari UNDP. Hasil atau temuan dari penelitian ini bahwa estimasi faktor input pada model time varying decay menunjukkan bahwa variabel capital dan labor signifikan pada level 1 dan 5%, dan keduanya mempunyai tanda sesuai harapan, yaitu positif. Mana teknik frontier untuk model time varying decay pada software state SA 9.0 menggunakan teknik estimasi maksimum likelihood. Nah, selanjutnya hasil estimasi nilai efisiensi untuk 5 observasi terendah dan juga tertinggi ini, Indonesia tidak termasuk dalam 5 efisiensi perekonomian terendah pada periode ini ya, periode 1995 sampai 2004. Dan nilai terendah dari seluruh observasi ini adalah Thailand pada tahun 1995 dan diikuti tahun berikutnya dengan nilai 0,39 dan 0,44. Yang kemudian peringkat 3 adalah Malaysia dengan nilai 0,45. Kemudian diikuti Singapura di peringkat keempat, dan peringkat kelima kembali diduduki oleh Thailand. Nah, sedangkan peringkat 5 tertinggi ditempati oleh Indonesia dan Filipina. Di sini terdapat di tabel rata-rata nilai efisiensi teknis sampel penelitian ini adalah 0,692, sedangkan standar deviasinya adalah 0,124663. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa semakin besar nilainya, maka semakin tidak efisien perekonomian tersebut. Dari semua estimasi yang memasukkan variabel FDII mempunyai tanda yang bertentangan dengan tanda yang diharapkan, yaitu bertanda positif. Tanda positif tersebut mempunyai interpretasi bahwa semakin besar FDI yang masuk di negara ASEAN, maka semakin tinggi efisiensi yang timbul pada perekonomian tersebut. Nah, pada hasil estimasi koefisien pada model efisiensi variabel ini bertanda negatif, dan pada hasil regresi variabel ini signifikan mempengaruhi efisiensi perekonomian. Selanjutnya, hasil estimasi menyebutkan bahwa variabel ini tidak mempunyai tanda yang berlawanan dengan hipotesis dan signifikan mempengaruhi efisiensi. Variabel FDII mempunyai nilai yang signifikan pada main model time invariant di tabel berikut, di mana perlawanan tanda dari yang diharapkan. Sedangkan FII mempunyai nilai yang signifikan pada model 2. Hal ini berarti adanya OFII memperkecil efisiensinya. Aliran keluar FDII dan OFI tidak memiliki efek pada efisiensi pada perekonomian secara empiris yang ditunjukkan pada main model time invariant.
Yang pertama, namun ada beberapa hasil estimasi OFFO dan FPIO mempunyai efek pada efisiensi pada model time invariant dan model 3, dan juga pada model FO signifikan pada level 1%, dan pada model 2 FPIO signifikan pada level 5%. Studi ini mengasumsikan bahwa pada awal pembangunan pemerintah di dunia menunjukkan antusias untuk memfasilitasi investasi keluar oleh perusahaan domestik dengan beberapa negara. Nah, apalagi investasi keluar negatif tersebut juga merupakan saluran teknologi luar negeri untuk masuk ke negara tersebut. Namun argumen ini tuh banyak ditentang sekaligus didukung oleh para peneliti lainnya. Kesimpulan daripada jurnal ini adalah bahwa tingkat efisiensi di negara-negara ASEAN yang menjadi sampel pada penelitian ini tersebar dari yang terendah, yaitu diduduki oleh negara Filipina sebesar 0,889 dan tertinggi yaitu negara Thailand sebesar 0,3937 itu. Nah, dari data tersebut Indonesia tuh memiliki nilai efisiensi yang tergolong relatif rendah. Nah, ini bisa terjadi karena Indonesia tidak optimal dalam memberdayakan input yang ada. Efisiensi teknis bisa terjadi karena masing-masing faktor produksi, baik itu modal maupun tenaga kerja, tidak dapat memproduksi secara optimal sehingga tidak dapat menghasilkan output yang diharapkan. Kapasitas produksi dan tenaga kerja dan juga modal di negara ASEAN masih banyak yang tidak terpakai. Selain itu, terkait dengan faktor yang mempengaruhi efisiensi perekonomian negara, disebutkan bahwa investasi asing, perdagangan internasional, dan perkembangan pasar keuangan itu memperbaiki kinerja perekonomian suatu negara. Nah, hal ini tampak dari pengaruh negatif FDAA, FGAO, FPAO, dan OFIO terhadap efisiensi perekonomian. Kemudian saran daripada jurnal ini yaitu adalah bagi pemerintah sendiri, temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya meningkatkan peran investasi asing dalam perekonomian, mengingat dana investasi domestik itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, yang mana untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Nah, strategi khusus seperti keringanan pajak, investasi, perbaikan infrastruktur, kemudian prosedur perizinan, dan juga peraturan ketenaga kerjaan yang akomodatif itu, dan juga tenaga kerja maupun investor. Selain juga perbaikan sarana tersebut dibutuhkan untuk menarik investasi, diperlukan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kapasitas suatu negara sendiri. Demikianlah presentasi dari pada saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.